behel atau perawatan orto ini juga banyak banget teman-teman pada nanya ini, masyarakat pada nanya ini, kenapa sih harus kontrol? Dan mungkin nggak sih kalau kontrolnya itu ditiadakan atau mungkin dikurangi lah frekuensinya seperti itu karena saya sibuk banget nih kayak gitu. Apa sih pentingnya kontrol nih kayak gitu? Silakan dokter. Ya, alat ortodonti apapun yang digunakan ya dok ya, baik yang lepasan maupun yang cekat, kontrol itu harus tetap dilakukan. Jadi kunjungan ke dokter gigi itu bukan hanya saat pemasangan saja atau pelepasan saja, atau nanti kan mungkin dalam perjalanan perawatan itu sendiri mungkin harus ada yang di slicing, ada yang dicabut atau apa, nggak cuma itu aja gitu loh. Banyak sekali yang bisa kita lakukan pada saat pasien itu kontrol seperti itu dok. Dan proses kontrol ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan semua alat yang terpasang itu berfungsi dengan baik dalam menggerakkan gigi. Karena diharapkan gigi-gigi ini bergeraknya tuh sesuai dengan yang diinginkan seperti itu dok. Nah oleh karena itu perlunya kontrol. Nah jeda waktu kontrol gigi yang baik itu sangat bervariasi tergantung dari pemakaian alatnya itu sendiri. Mungkin berkisar sekitar 4 sampai 8 minggu lah tergantung dari jenis alat yang digunakan dan pasti pergerakan apa nih yang sedang diharapkan gitu ya. Nah, seorang ortodontis itu memiliki pertimbangan sendiri saat menentukan periode kontrol berikutnya yang paling tepat pastinya dari suatu kondisi pasien. Nah, kalau misalkan dok, boleh nggak sih saya sering-sering kontrol? Nah, itu juga nggak baik juga gitu loh. Jadi yang terlalu sering juga tidak baik, yang tidak kontrol-kontrol juga tidak baik. Sebaiknya yang memang dianjurkan oleh si ortodontis itu sendiri seperti itu. Jadi ibaratnya gini dok, perawatan ortodontis itu kalau kita analogiskan ya, itu merupakan kereta yang diletakkan di atas rel dan ortodontis ini yang merawat itu merupakan masinisnya gitu loh dok. Nah, biar si kereta ini tuh bisa sampai ke tujuannya secara tepat, itu masinis kan harus memastikan kira-kira kereta ini mau bergerak ke arah mana nih gitu loh. Pastinya ke arah yang efektif dan efisien di atas relnya sehingga nanti kita bisa sampai dengan ke tujuan dengan aman dan selamat pasti seperti itu. Nah, kalau misalkan pasien tidak atau jarang kontrol, ya ortodontis biasanya kehilangan kontrol dalam pergerakan gigi dari si pasien ini sehingga dikhawatirkan itu tidak terjadi pergerakan gigi yang efektif. Malah biasanya terjadi pergerakan-pergerakan gigi yang tidak diinginkan. Begitu, Dok. Oke, jadi analoginya adalah masinis. Kalau masinis ini saya kebayang Betul. nih bahwa si masinis ini harus benar-benar memastikan keretanya nggak boleh kebablasan, malah justru melewati apa titik yang harus dia berhenti. Jangan sampai berhenti di tengah. Bahkan kecepatannya juga harus diatur. Demikian juga orto. Jadi kecepatan pergerakan gigi pun harus diatur. Jadi kayak bener-bener kayak masinis gitu loh, teman-teman ya. Jadi masyarakat harus paham bahwa kecepatannya harus jangan sampai terlalu lambat atau terlalu cepat. Bisa-bisa malah terlalu cepat, giginya malah lepas nanti. Gitu. Nah, ini dokter, terkait dengan pandemi seperti ini, apa kiat-kiatnya untuk masyarakat ketika dia terhambat atau memiliki kendala untuk kontrol di masa pandemi? Silahkan dokter. Kontrol untuk mereka-mereka yang ya mungkin karena adanya pandemik itu sendiri gitu ya, Dok ya. Yang pastinya kan akan menghambat terjadinya kontrol gigi. Biasanya pertama sih yang pasti mencoba untuk menghubungi ortodontis itu sendiri atau mungkin menghubungi klinik giginya itu sendiri. Dan biasanya yang kita lakukan itu kalaupun nanti akan ada tindakan, itu pasti tindakan-tindakan yang sifatnya emergensi, Dok, gitu. Jadi kalau bisa eh, pasien-pasien ini untuk saat pandemik seperti ini mungkin menunda dulu nih kontrolnya ke dokter gigi spesialis ortodonti. Kecuali kalau mereka kondisi-kondisi yang memang sudah emergensi gitu loh. Tapi terkait juga sekarang ini kan memang sudah ada himbauan dari pemerintah dengan adanya new normal ini dan kita terus pasti dari segi medis ini kita terus menggali nih kira-kira
keadaan-keadaan atau perawatan-perawatan yang bagaimana sih yang kira-kira memang harus terus berjalan gitu ya, Dok. Nah, kalau saya sih secara pribadi biasanya awal itu saya akan mencoba untuk apa namanya menghubungi si pasien itu sendiri, atau mungkin dari pasien biasanya menghubungi pihak klinik atau dokter gigi seperti itu, dan nanti baru kita coba tindak lanjuti yang baiknya seperti apa untuk pertemuannya. Mungkin Dokter Vika juga bisa memberikan tambahan nih, Dok. Sekarang kan memang sudah diketahui bahwa sudah masuk ke new normal ya istilahnya. Jadi untuk perawatan ortodontis sendiri sudah bisa kontrol, namun dengan prosedur pencegahan penularan COVID-19 tersebut. Jadi sudah bisa dilakukan kontrol dengan protap tertentu. Begitu. Oke, baik. Intinya adalah keep contact ya dengan dokter gigi Anda atau ortodontis Anda untuk tetap selalu berkomunikasi dan mencari informasi paling update-nya. Dan juga pentingnya keep contact ini adalah bahwa kita sebagai pasien itu juga harus jujur untuk menceritakan jika ada permasalahan di alat ortonya misalkan. Dan dengan komunikasi seperti itu pastinya nanti dokter gigi atau ortodontisnya pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Jika itu bisa ditunda, maka berarti itu tidak akan membahayakan atau tidak memberikan efek samping yang lebih besar. Jika itu harus dilakukan, artinya juga klinik atau dokter giginya pasti sudah menerapkan satu prosedur yang disebut the new normal di dunia kedokteran gigi.